Bab selanjutnya yang akan dibahas oleh Imam Bukhari di bab ke-17. Babun kaifa hawwala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahrahu ila nas. Kaifa, ma mana kaifa? Bagaimana? Hawwala yuhawwilu, merubah. Hawwala yuhawwilu, merubah, memindahkan, itu namanya hawwala yuhawwilu. Bagaimanakah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam hawwala, memindahkan atau merubah atau memutar dhahrahu, punggungnya, ilan nasi, kepada makmum atau kepada para sahabat. Tahu apa yang ingin dijelaskan oleh Imam Bukhari di sini? Jadi sunnahnya seorang imam ketika sudah di tanah lapang itu dia kan berkhutbah menghadap ke makmum. Ya, setelah dia berkhutbah nanti di tengah-tengah khutbahnya dia kan akan menghadap kiblat untuk berdoa. Ya, ketika mau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, beri kami air hujan. Itu di tengah khutbahnya dia akan berputar menghadap ke kiblat yang tadinya menghadap, kalau kita di sini kiblat kita di arah barat. Di awalnya imamnya menghadap ke timur. Saat berkhutbah, di tengah-tengah khutbah tiba saatnya mau berdoa, maka dianjurkan sunnahnya menghadap ke kiblat. Nah, yang akan dijelaskan oleh Imam Bukhari di bab ini, kaifa hawwala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahrahu ilan nas. Tentunya kalau Rasulullah ingin merubah posisinya, mau menghadap ke kiblat, tentunya kan Rasulullah geser atau berputar. Ya. Nah, berputarnya Rasulullah kemana itu kira-kira? Samping kiri apa samping kanan? Tidak mungkin Rasulullah salto ke belakang kan? Lalu tiba-tiba imam mutar ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang ingin dijelaskan oleh Imam. Ada tidak dalilnya gitu? Apakah ada dalilnya sampai Rasulullah berputar saja? Itu dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullah, berputar. Karena semua apa yang dilakukan Nabi itu ada peluang untuk mendapatkan pahala. Kalau memang ada berputar ke samping kiri apa ke kanan, nah kita ikutin. Nah, beliau di sini menggunakan kalimat istifham, namanya bertanya, kaifa. Sama seperti kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Seperti seorang imam setelah selesai sholat 5 waktu, sholat mau menghadap ke makmum, dia berputar ke kiri apa ke kanan? Sunnahnya sudah lewat di kitab Sahih Bukhari. Hah? Boleh kedua-duanya, ahsanta. Ini berarti mengamalkan ini, ya. Boleh kedua-duanya. Semua sunnah Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, boleh Anda muter ke kanan atau ke kiri. Bahkan kata Anas, kalau kita sengaja mutar ke kanan seterusnya atau kebiasaannya sering mutar ke kanan dengan menganggap sesuatu yang sunnah, itu keliru kata Anas. Karena sunnah Nabi itu ke kanan atau ke kiri. Itu sunnah Rasulullah. Jadi boleh kedua-duanya. Rasulullah terkadang ke kanan, terkadang ke kiri. Nah, jangan ke kanan terus, terkadang ke kiri untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah memutar badannya, apakah ke arah kanan atau ke kiri. Kaifa hawwala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahrahu ilan nas. Dia keluarkan hadisnya oleh beliau, hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari dari jalur Adam. Tadi dari jalur siapa? Abu Nuaim. Yang membedakan di sini riwayat di atas sama di bawah ini cuman Adam. Di atas Adam semua dari Ibnu Abi Dhi'bin, Muhammad bin Abdurrahman Al-Madani, terus ke atas sampai Abdullah bin Zaid, itu semuanya satu, perawinya sama dengan yang sebelumnya. Imam Bukhari hanya merubah satu gurunya, yaitu Adam. Kalau di atas sebelumnya Abu Nuaim. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas dari mana beliau? Al-Khurasani Al-Baghdadi. Ya, aslinya Khurasan. Kemudian beliau lama di Baghdad, tumbuh besar di Baghdad dan belajar di Baghdad, nimba ilmu di Baghdad. Kemudian pada akhirnya beliau kemana? Pindah domisili di Asqalan. Asqalan ini di Palestina.
Sehingga beliau dikenal dengan Al-Khurasani, Al-Baghdadi, Al-Asqalani. Jadi kalau seseorang menetap di suatu tempat lama, misalnya seperti antum ada orang yang dari Padang, ya, menetap di Bekasi sudah puluhan tahun. Kemudian 10 tahun sebelum wafat mungkin pindah ke Jawa. Nah, itu ketika ditulis terjemahnya atau biografinya, Al-Padangi, Al-Bekasi, Al-Jawawi. Ya, aslinya orang Padang, domisili lama di Bekasi, domisili lama di akhir hidupnya di Jawa. Seperti itulah Adam Ibnu Abi Iyas, Al-Khurasani. Khurasan itu dulu wilayah besar. Al-Khurasani, Al-Baghdadi, Al-Asqalani. Aslinya Khurasan. Adam Ibnu Abi Iyas rahimahullah. Beliau tabaqah siapa? Oh, ini ya. Dua berselisih, coba bayangkan. Makanya ulama dulu gitu sama. Gurunya satu, keluar dari majelis sama-sama beda menyampaikan. Nah itu nanti diadu itu biasanya. Kalau seorang ahli hadis menyampaikan hadis, kemudian muridnya ada dua orang mendengar kok beda, ada perselisihan diadu ini. Ya siapa yang benar? Nanti siapa yang kuat hafalannya? Nah, nanti diadu antara Sidat sama Abdul Aziz. Ya, siapa yang kuat hafalannya? Atau mungkin Abdul Aziz ada temannya. 5 orang misalkan, Sidat sendirian. Diukur dengan jumlah nanti. Mana yang benar ini? Hah? Nah, ada pendapat ketiga lagi. Zaman Syafi'i, ya. Kemudian Imam Malik, Imam Ahmad. 3 pendapat, padahal yang menyampaikan cuma satu di satu tempat. Kitab sama. Subhanallah. Ini luar biasa kan hadis itu sampai ke kita. Ini beruntung kita kalau sampai beramal, amal kita sesuai sunnah. Benar-benar sesuai sunnah dari awal sampai akhir, beruntung. Dan itu tidak gampang. Ya, jangan dianggap remeh. Ya, beramal sesuai sunnah itu bukan hal yang mudah. Jangan kira saya sudah lama tahu. Jangan. Ya. Ini keberuntungan bagi seorang hamba beramal satu amalan sesuai dengan sunnah Nabi. Kenapa sunnah itu sampai kepada kita, kemudian betul-betul sesuai, itu luar biasa. Bayangkan kurun waktu yang panjang itu, 14 abad yang silam, sampai kepada kita, dibawa oleh orang-orang. Apakah tidak kemungkinan ada perubahan? Ya, luar biasa. Yang benar siapa zamannya Imam? Tabaqahnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Bukan Imam Malik. Imam Malik Nabi, Imam Bukhari tidak ketemu zamannya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu awal generasi ketiga, tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Ahmad di bawahnya Adam Ibnu Abi Iyas. Beliau di bawahnya Adam Ibnu Abi Iyas. Kemudian jalur sanadnya ke atas sama seperti sebelumnya. Haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Az-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi qala Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma kharaja yastasqi. Aku melihat Nabi. Lafadznya di sini aku melihat Nabi. Nah, ini kan hadisnya sama. Ya. Sama-sama hadis Abdullah bin Zaid, sama-sama hadis Ibnu Abi Dhi'bin. Nanti lafadznya kenapa berbeda? Nanti kita sebut riwayat Adam, ya. Di riwayat Adam lafadznya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Abu Nuaim kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Namanya di atas kita sebut riwayat Abu Nuaim. Jangan riwayat Ibnu Abi Dhi'bin. Karena di bawah juga riwayat Ibnu Abi Dhi'bin. Jadi di mana kalau ada perselisihan kita sebutkan dari perawi yang berbeda. Yang berbeda di sini siapa? Abu Nuaim sama Adam. Jadi di riwayat Adam lafadznya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma kharaja yastasqi. Aku melihat Nabi. Jadi kalau dia melihat, ini lafadznya dengan lafadz Abu Nuaim, lafadznya di Abu Nuaim hanya kharaja. Kalau ini ra'aitun nabiyya, melihat langsung, berarti dia hadir di peristiwa itu. Melihat. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma kharaja yastasqi. Aku melihat Nabi di hari dia keluar untuk salat istisqa, tanah lapang. Qala fahawwala ila an-nasi dhahrahu. Kemudian Rasulullah merubah atau menghadapkan punggungnya ke para sahabat saat mau berdoa. Wastaqbalal qiblata yad'u. Kemudian Nabi menghadap kiblat
dan berdoa. Thumma hawwala rida'ahu thumma shalla lana rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Jadi di sini fahawwala ila nasi dhahrahu. Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa di lafaz Adam ibnu Abi Iyas itu tidak dijelaskan Rasulullah berputar ke arah kiri apa ke arah kanan. Ke arah kanan apa ke arah kiri. Tidak ada lafaznya. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan. Nah, kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, sementara Rasulullah di sini hawwala, otomatis berputar Rasulullah, cuman tidak dijelaskan apakah ke samping kiri atau samping kanan, maka selama tidak ada dalil, maka kembalikan kepada kebebasan. Namanya at-takhyir, dibolehkan kedua-duanya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi kan sholat istisqa itu dulu di zaman Nabi cuma sekali. Ya, hadis-hadisnya juga cuma sekali. Sini, hadis abad ini loh ya, satu apa namanya? Ini satu makhraj. Namanya satu hadis, satu kejadian diriwayatkan. Kenapa kita bilang boleh kanan atau kiri? Sementara kejadiannya cuma sekali. Kan tidak mungkin Rasulullah 2 kali itu mengulang-ulang. Di dalam memahami dalil seperti itu, selama tidak ditemukan lafaz yang menunjukkan apakah Rasulullah berputar ke kiri atau ke kanan, maka kita tidak boleh mengatakan sunnah berputar ke kanan atau sunnah berputar ke kiri. Tidak boleh. Ya. Jadi kita mengatakan boleh kedua-duanya selama tidak ada dalil. Jadi Imam Bukhari dia buat kaifa hawwalan nabi, bagaimana Rasulullah merubah. Apakah Nabi berputar ke samping kiri atau kanan? Karena tidak adanya dalil, maka Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa boleh ke kiri, boleh ke kanan. Jadi yang kita cari itu dalil. Ya, cari dalil, baru cari istimbat. Jangan sudah ada kesimpulan, cari dalil. Kata Ibnu Taimiyah, ciri orang yang sesat seperti itu. Orang yang sesat itu, orang yang menyimpang sudah punya kesimpulan, baru cari dalil untuk menguatkan kesimpulannya atau menguatkan pendapatnya. Nah, itu yang repot. Bahkan saking bahayanya kita saat ini. Ya, disebutkan oleh siapa? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ketika masuk katanya ke Kufah. Abdullah bin Mubarak dari mana? Turkmenistan. Nah, Santa. Marwah. Abdullah bin Mubarak itu ketika masuk ke Kufah, beliau bersama ulama-ulama Kufah saat itu membahas sesuatu. Ada ikhtilaf, perselisihan dalam satu masalah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak itu menyampaikan kepada mereka hujahnya. Beliau berhujjah dengan hadis-hadis Nabi. Mereka ini biasa aja dengar hadis Nabi. Di Abdullah bin Mubarak ketika menyampaikan hadis-hadis Rasulullah membantah pendapat mereka, mereka santai-santai saja. Seakan-akan tidak terlalu terpukul dengan hadis Nabi yang bertentangan dengan pendapat mereka. Akhirnya Abdullah bin Mubarak menyampaikan kepada mereka itu perkataan Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ulama Kufah. Jadi disampaikan perkataan Imam An-Nakhai yang menentang pendapat mereka. Baru mereka katanya menundukkan pandangan, menundukkan kepalanya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak mengatakan, subhanallah. Ya. Bagaimana ta'assubnya orang-orang ini sama Ibrahim An-Nakhai. Begitu mereka disampaikan hadis Nabi yang bertentangan dengan pendapat mereka, mereka itu tetap membantah Abdullah bin Mubarak. Begitu Abdullah bin Mubarak menyampaikan kepada mereka perkataan Ibrahim An-Nakhai yang bertentangan dengan pendapat mereka, mereka langsung menundukkan pandangan. Seakan-akan sami'na wa ta'ana. Kalau Ibrahim An-Nakhai yang bilang, wah berarti ini kita taubat. Nah, Nabi dari tadi hadisnya bertentangan dengan pendapat kalian, kok tidak taubat. Saking seperti itunya parahnya orang ta'assub dengan seseorang. Ya, sampai perkataan Nabi seakan-akan sudah tidak ada nilainya. Tapi kalau perkataan si fulan, nah sekarang dijadikan hujjah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, perkataan seorang kita jadikan hujjah. Perkataan seorang itu bukan hujjah. Kita beragama di atas wahyu, Al-Quran sama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi syahidnya di sini apa?
boleh. Karena selama tidak ada dalil dan tidak ada lafaz yang sahih, apakah Rasulullah berputar ke kiri atau ke kanan, maka kedua-duanya boleh kita lakukan. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, tidak boleh kita mengatakan sunnah ke kiri atau ke kanan. Allahu a'lam. Baik. Kita baca bab setelahnya.